Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran IPA kelas 7. Semoga kamu dalam keadaan sehat walafiat hari ini untuk menyimak video pembelajaran IPA kelas 7 bab 1 semester 1, yaitu tentang energi dalam sistem kehidupan. Bisa dilihat gambar. Ini adalah proses yang bisa kamu pelajari. Nah, dari gambar tersebut, dapatkah kamu menjelaskan apa yang terjadi pada gambar di atas? Kita terangkan, yaitu mengenai transformasi energi oleh klorofil. Klorofil adalah zat hijau daun yang terdapat dalam organel sel tumbuhan yang disebut kloroplas. Klorofil berfungsi dalam fotosintesis. Energi radiasi sinar matahari yang ditangkap oleh klorofil berfungsi melancarkan proses fotosintesis. Proses tersebut digunakan untuk mereaksikan CO2 dan H2O menjadi glukosa. Selain menjadi energi kimia dalam glukosa, hasil reaksinya menghasilkan oksigen yang dapat digunakan oleh tumbuhan untuk beraktivitas seperti tumbuh, berkembang, dan bernapas. Jadi energi radiasi matahari yang berbentuk energi cahaya diubah menjadi energi potensial dan energi kimiawi yang disimpan dalam molekul karbohidrat dan bahan makanan lainnya. Transformasi energi dalam sel terjadi sebagai berikut. Pada makhluk hidup heterotrof atau makhluk hidup yang memanfaatkan sumber makanan organik, makhluk hidup yang tidak mampu merubah senyawa anorganik menjadi senyawa organik. Jadi makhluk hidup yang tidak mampu merubah senyawa anorganik menjadi senyawa organik, energi bersumber dari makanan yang dikonsumsi. 2. Energi ini akan mengalami transformasi mulai dari energi potensial berupa energi kimia makanan menjadi energi kinetik atau gerak dalam aktivitas makhluk hidup tersebut. Transformasi energi tersebut menjadi atau terjadi di dalam organel yang terdapat dalam sel. Makanan sebagai sumber energi. Metabolisme merupakan totalitas proses kimia di dalam tubuh. Metabolisme meliputi segala aktivitas hidup yang bertujuan agar sel tersebut mampu untuk tetap bertahan hidup, tumbuh, dan melakukan reproduksi. Semua sel penyusun tubuh makhluk hidup memerlukan energi agar proses kehidupan dapat berlangsung. Sel-sel menyimpan energi kimia dalam bentuk makanan, kemudian mengubahnya dalam bentuk energi lain pada proses metabolisme. Proses metabolisme di dalam sel melibatkan aktivitas sejumlah besar katalis biologik yang disebut enzim, berlangsung melalui respirasi atau katabolisme dan sintesis atau anabolisme. Nah, silakan ini bisa ditulis hal-hal yang penting seperti ini. Lanjut. 2. Lintasan kimia metabolisme adalah katabolisme yang merupakan penguraian suatu zat menjadi partikel yang lebih kecil untuk dijadikan energi. Anabolisme yang merupakan reaksi untuk merangkai senyawa organik dari molekul-molekul tertentu agar dapat diserap oleh tubuh. Reaksi katabolisme adalah reaksi yang sifatnya memecah ikatan kimia yang kompleks menjadi ikatan kimia yang lebih sederhana pada waktu ikatan putus dan molekul terpecah menjadi pembebasan energi atau reaksi eksergonik. Contoh reaksi katabolisme adalah proses respirasi termasuk aerob dan anaerob. Nah, bisa ditulis ini untuk dalam perangkuman. Lanjut, reaksi anabolisme adalah reaksi pembentukan yaitu pembentukan molekul sederhana menjadi molekul kompleks. Reaksi anabolisme merupakan reaksi sintesis karena adanya transformasi energi yang disimpan dalam bentuk ikatan kimia. Oleh sebab itu, reaksi anabolisme disebut juga reaksi yang membutuhkan energi atau endergonik.
Contoh reaksi anabolisme adalah sintesis, termasuk fotosintesis dan kemosintesis. Fotosintesis. Fotosintesis merupakan perubahan energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Proses yang dilakukan oleh tanaman atau makhluk autotrof lain membutuhkan cahaya, air, dan karbon dioksida. Reaksi 6CO2 plus 6CH2O plus C6H12O6 plus 6O2, di mana terjadi fotosintesis struktur daun. Di sini bisa dilihat gambar, ada kutikula, epidermis atas, parenchyma palisade, mesofit. Bisa dilihat gambarnya ini. Perhatikan, ada sel penjaga atau stomata. Lanjut, struktur kloroplas terjadi dari dua lapis. Membran bagian dalam disebut membran, bagian yang tebal disebut tilakoid, kumpulan tilakoid disebut granum, jamak atau grana. Stomata adalah cairan yang mengelilingi tilakoid. Nah, ini bisa dicatat penting gambaran yang tadi. Kita lanjutkan. Klorofil terletak di membran tilakoid. Klorofil memiliki Mg plus di bagian tengah. Pigmen klorofil memperoleh energi foton dengan cara menyerapnya pada panjang gelombang tertentu. Blue 420 nm and red 660 nm yang paling efektif. Tanaman berwarna hijau karena panjang gelombang berwarna hijau, dipantulkan, tidak diserap. Fotosintesis proses kimia terjadi dalam dua fase. 1. Reaksi terang. Reaksi terang reaksi yang memerlukan cahaya. Cahaya diserap oleh pigmen. 2. Reaksi gelap atau siklus Kelvin. Reaksi gelap disebut tahap sintesis dari fotosintesis. Menangkap energi matahari untuk mengubah energi kimia menjadi gula atau glukosa. Reaksi terang. Reaksi terang membutuhkan cahaya terjadi di membran tilakoid. Membutuhkan cahaya dan air. Dibentuk molekul penyimpan energi ATP dan NADPH. Oksigen merupakan produk sampingan fotosintesis. Reaksi gelap atau siklus Alfvén. Reaksi gelap tidak butuh cahaya terjadi di stroma. Karbon dioksida adalah diubah menjadi glukosa. Produk gula yang dihasilkan di siklus Kelvin bukan glukosa tapi gula 3 karbon. Gliseraldehida 3 fosfat dan G3P. Untuk menghasilkan G3P, siklus Kelvin harus berlangsung 3 kali untuk mengubah 3 molekul CO2. Untuk membuat satu molekul glukosa akan memerlukan 6 siklus dan fiksasi dari 6 molekul CO2. ATP dan NADPH yang dibentuk selama reaksi terang digunakan sebagai energi dalam membentuk glukosa. Mungkin materi ini cukup sekian dulu. Rangkum dengan baik apa yang tadi saya terangkan. Hal-hal yang penting harus dicatat karena minggu depan bisa jadi untuk latihan atau ulangan harian 1. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.